Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Apa kabar ibu-ibu yang dirahmati Allah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dikuatkan iman kita, bertambah ilmu dan Islam kita, keislaman kita, ilmu keislaman kita, dan insya Allah kita selalu dalam koridor istiqomah insya Allah. Marilah sama-sama ibu-ibu kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita insya Allah akan melanjutkan berkaitan tafsir dari surat Al-Hijr, ya, ayat 78 sampai 99 sampai akhir ayat Al-Hijr, ya, di mana nanti pada ayat-ayat ini akan kita dapati kaitan tentang beberapa nabi yang digambarkan di dalam ayat-ayat ini yang kemudian dibantah, ditolak, ya, risalah yang mereka bawakan, dan bagaimana Allah memberikan hukuman kepada para kaum musyrikin yang menolak ajaran-ajaran para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka ibu-ibu dari ayat 78 sampai 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ashabul aikati zalimin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin wa laqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin fa akhadhathumus sayhatu musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim. Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim, dan maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya, dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya, dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari, sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Sungguh Tuhanmu dialah yang maha pencipta, maha mengetahui. Nah, dari ayat ini ibu-ibu tentu kita sudah mendapatkan sebelumnya bagaimana ada kisah yang digambarkan tentang Nabi Adam yang kemudian berbicara tentang Nabi Ibrahim. Terakhir kemarin kita sudah membahas tentang kisah Nabi Lut di dalam surat Al-Hijr ini. Nah, ini adalah kisah di mana ada penambahan dua nabi lagi, yaitu tentang Nabi Syuaib dan juga Nabi Shalih. Ya, pada kondisi-kondisi yang sama akan kita dapati bagaimana setelah kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim, dan kisah Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala memaparkan di dalam ayatnya terkait dengan kaum Aikah, ya, tinggal di negeri penduduk Al-Aikah ini. Mereka diamanahkan untuk mendapatkan
menyampaikan risalah yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, ya, di mana Aikah itu sebuah tempat yang banyak memiliki pepohonan yang lebat, ya. Mereka ternyata mendustakan Nabi Syuaib, maka Allah pun akhirnya membinasakan mereka dengan apa? Azab azillah, ya, yaitu teriakan yang sangat dahsyat, ya, yang menimpa mereka pada waktu subuh karena menyekutukan Allah dan kecurangan mereka dalam menakar timbangan. Jadi ada spesifikasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghukum orang-orang kafir dan musyrikin yang mereka menolak ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi mereka. Waktu lalu kita sudah sampaikan bagaimana tentang kaum Lut, ya, yang mereka betul-betul melakukan tindakan keji, ya, tindakan amoral yang akhirnya Allah berikan mereka azab yang sangat pedih dengan cara dibalikkan, dilempari batu dari neraka, ya, kemudian mereka juga dibutakan. Nah, kemudian lanjutan ayat ini bukan hanya tentang Nabi Syuaib. Ada juga kisah yang selanjutnya, yaitu kisah keempat dari peristiwa para nabi. Tentu saja sebenarnya 5, ya, tetapi Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu dijadikan satu cerita. Yang kemudian yang keempat ini adalah Nabi Shalih, ya. Bagaimana mukjizat Nabi Shalih ini adalah berupa seekor unta yang memiliki mukjizat, yang mana unta ini keluar dari batu, memiliki tubuh yang besar dan menghasilkan susu yang sangat melimpah. Dari hasil satu susu unta ini saja bisa mengcover seluruh masyarakat di daerah tersebut, ya. Kenapa tujuan Allah memberikan pemaparan ini di dalam surat Al-Hijr? Supaya memotivasi kita untuk taat, ya, meraih surganya Allah dengan segala konsekuensi yang sudah diperlihatkan kepada orang yang membangkang, orang yang tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Selain itu juga bukan hanya sekedar memotivasi, tetapi memperingatkan agar jangan berlaku maksiat, karena pelaku maksiat itu pasti atas izin Allah mereka akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan azab. Kalaulah itu hanya sekedar azab dunia atau hukuman dunia, mungkin kita masih bisa menyatakan aman, ya, aman tanda petik. Tapi kalau ini sampai diberlakukan oleh Allah azabnya hingga ke yaumil akhir, ya, bahkan mereka sudah ditetapkan ke dalam neraka jahanam, sungguh merugilah orang-orang tersebut, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat ini nanti akan kita dapati bagaimana Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga ibadah-ibadah kita sampai akhir hayat, ya. Maka kita masuk tentang penjelasan berkaitan dengan ayat-ayat yang tadi kita sama-sama sudah baca, yaitu ayat 78 sampai 86, ya. Sesungguhnya penduduk Aikah itu di mana mereka diarahkan, ya, oleh atau dibimbing, diberikan pengingat oleh Nabi Syuaib, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang zolim, di mana Nabi Syuaib ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan mereka, karena kaum Aikah ini adalah mereka orang-orang yang selalu menyembah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perampokan, ya, di jalan-jalan. Kalau kita mungkin menyebutnya sekarang ini bajing loncat, tapi bajing loncat itu kan hanya beberapa orang. Ini melakukan perampokan dengan kondisi jumlah banyak, ataupun kalaupun terjadi perorangan, itu melakukan tingkat kesadisan yang sangat luar biasa terhadap orang-orang yang dirampoknya. Dan ada lagi yang memang ditampilkan oleh Allah untuk penduduk Aikah ini adalah di samping mereka menyekutukan Allah, kemudian melakukan perampokan di jalan-jalan, ditambah lagi kebiasaan mereka selalu
selalu melakukan kecurangan ya terhadap timbangan-timbangan perdagangan yang mereka lakukan. Jadi ini ciri khas dari kaum Aikah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Ya, maka kita dapati Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan as-sayhah. Ya, apa itu as-sayhah? Teriakan maha dahsyat ya, yang didampingi atau diikuti dengan rajfah ya, yaitu gempa ya. Sudahlah ada teriakan yang dahsyat. Mungkin kalau kita menggambarkan, kalau ibaratnya itu adalah guntur ya, itu guntur yang bunyinya sangat memekakkan telinga gitu, dan dampaknya itu bisa mematikan ya. Ditambah lagi adanya gempa dan azab dengan naungan awan. Nanti akan kita coba jelaskan ibu-ibu. Padahal pada saat mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tempat tinggal mereka dan kejadian kisah Nabi Lut itu tidaklah terlalu lama dari kondisi mereka. Jadi sudahlah tempatnya nggak berjauhan dengan penduduk Nabi Lut gitu ya. Ditambah lagi pada saat yang bersamaan juga tempat mereka atau waktu mereka mendapatkan azab itu tidak berbeda jauh dari kejadian Nabi Lut. Nah, karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat betapa banyak orang yang tidak mengambil pelajaran. Ini saja masih jarak yang sangat dekat begitu ya, tetapi mereka betul-betul tidak mau mengambil ibrahnya. Al-Aikah asalnya adalah pepohonan yang lebat. Ya, makanya disebutkan di dalam sebuah hadisnya di mana Abdullah ibnu Umar meriwayatkan, sesungguhnya Madian dan penduduk Al-Aikah adalah dua umat yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib kepada keduanya. Jadi Al-Aikah ini merupakan satu bagian di mana domainnya Nabi Syuaib untuk menyebarkan atau menyampaikan risalahnya. Kemudian ayat ini disebutkan, fantaqamna minhum, kami pun menghukum mereka sebagai balasan atas kekafiran dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang secara tidak langsung kita dapati gambaran bagaimana Allah menghukum penduduk Aikah dengan azab yaumuzillah ya, yaitu mereka ditimpa cuaca yang sangat panas selama 7 hari tanpa ada keteduhan sedikit pun. Setelah 7 hari itu kemudian Allah kirimkan kepada mereka awan. Nah, anggapan manusia pada saat itu ya, kaum Aikah pada saat itu menganggap, aduh enak bener sudah ada awan ya. Mereka duduk di bawah awan. Ya, artinya kita bisa membayangkan ya, kalau ada awan itu paling enggak ada sedikit keteduhan gitu ya. Namun setelah mereka duduk berteduh di bawah awan tersebut, justru Allah mengirimkan api dan membakar mereka, sedangkan penduduk Madian dihukum dengan as-sayhah ya. Jadi kalau kaum Aikah itu dengan yaumuzillah, di mana panas terik yang kemudian Allah kirim dengan awan, tapi ketika mereka berteduh di bawahnya, kemudian Allah sambar mereka dengan api yang membakar hingga mereka musnah. Tapi untuk penduduk Madian, Allah memberikan hukumannya dengan as-sayhah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa innahum la imam labi imamim mubin ya. Di sini disebutkan sesungguhnya negeri kaum Lut dan kawasan penduduk Aikah, keduanya benar-benar berada di jalan yang dilalui oleh orang-orang ketika menuju dari Hijaz ke Syam ya. Al-imam berarti sesuatu yang diikuti. Jadi jalan disebut imam karena seseorang mengikuti dan meniti jalan hingga sampai ke tempat tujuan yang diinginkan. Nah, Allah menggambarkan tentang posisi Al-Aikah ini sangat dekat gitu ya kejadiannya dengan kaum Sodom. Ya, di mana mereka melakukan penghinaan terhadap diri mereka sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuturkan kisah penduduk Al-Hijr, yaitu bangsa Tsamud.
ya. Jadi penduduk Al-Hijr ini apa namanya Masya Allah la haula wala quwata illa billah, mereka tinggal ya, yaitu bangsa Samud ya. Dan walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin, dan sungguh kaum Samud benar-benar telah mendustakan nabi mereka. Nabi mereka siapa? Yaitu Nabi Salih. Jadi dari ayat-ayat ini diceritakan dua kasus, dua cerita ya, dua kisah yang menggambarkan dua nabi, yaitu Nabi Syuaib dan Nabi Hijr, yang kedua-duanya didustakan oleh para pengikutnya. Ya, apa yang digunakan ya? Kenapa Nabi Soleh itu disebutkan Hijril Mursalin ya? Jamak dari Pak Rasul gitu ya. Meskipun yang dimaksud adalah satu, yaitu Nabi Soleh, tapi pada saat yang bersamaan ya, barang siapa digambarkan di sini oleh para mufasir, barang siapa yang mendustakan salah satu nabi, berarti itu menunjukkan kedustaannya kepada semua nabi. Ya, makanya digunakan kalimat jamak. Ya, dakwah semua rasul adalah sama, yaitu nilai ketauhidan. Ketika nilai ketauhidan ini ditolak oleh salah seorang masyarakat atau penduduk ya, maka itu sama saja menolak keseluruhan para nabi. Nah, itulah gambarannya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa atainahum ayatina, dan kami telah memberi sejumlah ayat, tanda-tanda, bukti ya, untuk memperlihatkan kebenaran yang dibawa oleh para nabi, baik itu Nabi Syuaib maupun Nabi Soleh. Nah, kalau pada Nabi Soleh ternyata Allah perlihatkan dengan apa? Adanya seekor unta betina yang kemudian dikeluarkan oleh Allah dari sebuah batu. Berkat apa? Berkat doa dari Nabi Soleh, tentu saja atas izin Allah. Namun melihat mukjizat ini pun mereka tidak bergeming ya, tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mengambil ibrah ya, tapi justru mereka berpaling dan mengabaikan. Bahkan pada satu waktu ketika mereka melihat bahwa unta yang dimiliki oleh Nabi Saleh besar, untanya itu bukan kapasitas secara keumuman, namun unta ini pun ikut minum ya dari sungai kecil yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Nah, akhirnya membuat mereka tidak nyaman. Unta itu pun disembelih ya oleh kaumnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, digambarkan di sini bahwa unta betina tersebut ternyata kalau dia habis minum dari sungai yang bersamaan dengan air minum kaumnya, masyarakatnya, ternyata air susunya itu melimpah hingga mencukupi semua penduduk. Ya, wakanu yanhitun, mereka membuat rumah-rumah dengan cara memahat gunung-gunung hingga mereka bisa tinggal di dalamnya dengan aman tanpa rasa takut dan khawatir terhadap gangguan musuh. Jadi ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk Al-Hijr ya, kaum Samud ya, bangsa Samud ya, bahwa mereka membentengi rumah-rumah mereka itu dari pahatan-pahatan begitu. Nah, kemudian ibu-ibu kita lanjutkan, fa'akhadnahumus sayhatu musbihin. Fa'akhadhathumus sayhatu musbihin. Tatkala mereka melampaui batas dan sampai pada tingkat menyembelih unta betina tersebut, maka pada saat itulah mereka ditimpakan azab as-sayhah, di mana terjadinya pekikan yang sangat kencang ya, yang membinasakan mereka pada waktu subuh pada pagi hari keempat ya dari waktu azab yang dijanjikan. Jadi ibu-ibu, cerita di dalam Al-Quran ini banyak sekali yang mengisahkan kejadian menjelang waktu subuh ya. Di negeri kita sendiri hampir semua kisah-kisah itu diceritakan di dalam Al-Quran, baik itu menjelang subuh ataupun menjelang waktu sore ya.
kejadian-kejadian di negeri kita itu bisa kita jadikan pelajaran. Contoh seperti tsunami di Aceh waktu lalu ya, kemudian beberapa kali kejadian gunung meletus, banjir bandang, dan itu adanya di waktu ketika orang tengah beristirahat atau tengah ya bersantai-santai. Namun disitulah Allah mengingatkan ya bahwa dalam keadaan kita santai, kita tidak bersiap-siap, ada saja yang akan Allah berikan kepada satu kaum ketika mereka tidak menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Kemudian ibu-ibu, fama aghna anhum, harta kekayaan itu sekali-kali tidak berguna bagi mereka. Ya, tatkala perintah Allah itu sudah tiba, maka semua yang kita miliki, harta kekayaan, kedudukan, ya ketika azab Allah Subhanahu wa taala datang itu tidak lagi mampu membantu seseorang. Jadi mereka tidak mengambil pelajaran tentang ini, termasuk ini juga ibrah yang harus kita jadikan kita jadikan pelajaran bahwa apapun yang kita miliki tentu tidak akan mampu menolong kita jika kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka bagaimana mungkin Allah akan memberikan kenyamanan dan ketenangan ya dalam kehidupan seorang hamba. Ya, jadi ibu-ibu begitu unta itu disembelih oleh penduduk Tsamud ya. Saat yang bersamaan juga Allah perlihatkan as-sayhah ya, pekikan yang sangat dahsyat yang akhirnya bisa mematikan, membinasakan ya. Dengan cara itulah mereka karena kebahilan mereka juga ya, tidak mau berbagi air dengan unta betina tersebut, hingga mereka pun membunuhnya supaya tidak mengurangi jatah pasokan. Mereka semua binasa dan mati bergelimpangan dikarenakan azab yang Allah kirimkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginformasikan pembinasaan orang-orang kafir ya, di mana layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum seseorang begitu ya, sesuai dengan apa yang memang menjadi kekuatan dan kekuasaan Allah untuk menghukumi seseorang atau memberikan hidayah kepada seseorang. Wa ma khalaqnas samawati wal ard ya, dan kami tidak menciptakan semua makhluk itu yang ada di langit dan di bumi serta yang ada di keduanya melainkan dengan hak, yakni dengan keadilan, hikmah dan maksud dan tujuan yang benar, bukan dengan kezoliman, bukan dengan kebatilan. Karena sesungguhnya Allah lah fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik bentukan ya, itu adalah sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah kepada hamba-hambanya dan makhluknya, baik itu di langit maupun di bumi. Ya, semua makhluk itu senantiasa beribadah dan menjalankan ketaatan. Ketika mereka berpaling meninggalkan ibadah dan ketaatan dan mengambil hikmah, ya maka bagi Allah mudah untuk mensterilkan semua muka bumi ini atau menghancurkan apa yang ada di langit. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah ada orang-orang kafir ya, kalau kita sekarang ini kita dapati ya satu kisah ibu-ibu di mana di salah satu negeri ada yang memperolok-olok Allah. Apa yang mereka perolok-olok? Ya kalau memang boleh ya, sekarang tolong videokan atau calling itu Tuhanmu supaya aku diberikan azab. Sama seperti di negeri kita. Ya, ada seseorang yang dengan lantangnya berani menyikapi dirinya masuk ke dalam api neraka dan dia siap bersama orang-orang yang berada di dalam api neraka itu. Sungguh ini merupakan sebuah pendustaan terhadap ayat-ayat Allah, karena sesungguhnya tidak ada satupun makhluk yang mampu mendapatkan hukuman ketika dia berada di surga kecuali mereka seolah-olah merengek-rengek untuk minta dikeluarkan ya, seperti itu. Jadi mohon ampunlah kita banyak-banyak kepada Allah ya, jangan sampai kita mendustakan ayat-ayat Allah dan dengan apa yang sudah diturunkannya kepada kita.
Kemudian ibu-ibu, wa inna sa'ata la'atiyah, ya sungguh hari kiamat itu pasti akan datang tanpa ragu lagi, supaya Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat jahat, juga Allah akan memberikan pahala kepada orang yang beriman dengan pahala surga. Ini justru menjadi pengingatan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman, yang mereka melakukan kesombongan bahwa surga dan neraka itu hak, benar adanya. Berhati-hatilah, jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka, dan berharaplah untuk kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasfahis safhal jamil, wahai Muhammad, abaikan apa saja orang musyrik itu, tahan dirimu terhadap gangguan, ya, dan sikap tidak simpatik mereka. Artinya kembali dari ayat-ayat yang dulu pernah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan ibrah dari sebuah perjalanan para nabi-nabi terdahulu, dan Rasulullah diingatkan untuk apa? Bersabar, gitu ya. Nggak usah pedulikan ketika ada orang musyrik, orang kafir yang mereka tidak mau mengikuti agamamu, ya, tidak mau mengikuti apa yang disyiarkan oleh Rasulullah SAW. Sungguh apa? Itu adalah sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi di satu sisi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi agar tugas Rasulullah yaitu menyampaikan tentang nilai-nilai agama, ya, baik itu berkaitan dengan akidah, akhlak, dan yang lainnya, itu terus harus dijalankan. Sekalipun akan dihadapkan dengan satu gejolak, ya, penolakan-penolakan. Bahkan di ayat-ayat terakhir akan kita dapat bahwa dada Rasulullah itu sempit banget. Maksudnya sempit itu tidak nyaman gitu ya terhadap apa yang dilakukan oleh orang kafir terhadap agama yang disampaikan oleh beliau kepada mereka. Kemudian Inna rabbaka, ya, di sini disebutkan ayatnya, mohon maaf sebentar kita lihat. Inna rabbaka huwal khallaqul alim, ya, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu dia yang maha pencipta, dia yang menciptakan segala sesuatu, lagi maha luas pengetahuannya, lagi maha mengetahui tentang hal yang gaib dan yang nyata, ya. Dan Allah lah yang maha kuasa untuk menegakkan hari kiamat, di mana manusia tidak ada yang mengetahui satu orang pun, hatta itu adalah Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui tentang jasad-jasad yang hancur, tercerai-berai, berserakan, ya, di segenap penjuru, gitu ya. Kalau kita dapati sekarang misalnya ada orang yang melakukan mutilasi, gitu ya, hanya Allah lah yang mampu menyambungkan jasad seseorang itu nanti di akhirat. Karena itu ibu-ibu, ini bisa dipastikan adalah haknya Allah, kekuasaan Allah untuk bisa melakukan sesuatu yang logika kita, pikiran kita, ya, penglihatan kita, pendengaran kita tidak mampu menjamahnya. Nah, karenanya kita dapati sebuah pelajaran yang sangat berharga dari kehidupan penduduk Aikah dan Tsamud ini, ya, bahwa penduduk Aikah itu pada saat mereka betul-betul mendustakan kenabian Syuaib, padahal, ya, kita tahu di dalam sejarah yang lain penduduk Aikah itu diberikan oleh Allah anugerah yang sangat luar biasa, ya. Mereka itu bergelimang kenikmatan, ya, kalau boleh dikatakan kekayaan alam yang begitu banyak, ya, membuat mereka itu tanda petik hilang ingatan, ya. Mereka apa istilahnya, memiliki hutan, kebun-kebun, pohon, dan menghasilkan buah-buahan. Intinya tidak ada kekurangannya, ya, dari penduduk Aikah itu. Namun kita tahu bahwa sekali lagi kalau di dalamnya itu sudah ada unsur kesombongan, sudah ada unsur pembangkangan, ya, maka mudah bagi Allah mengangkat kenikmatan itu dengan kesengsaraan atau sekaligus bahkan azab, ya. Demikian pula penduduk Al-Hijr, ya, negeri bangsa Tsamud, di mana terletak di antara Madinah dan Tabuk,
ya, mereka juga mendustakan Nabi Soleh, mereka tidak mau beriman kepada risalah dan kerasulannya, padahal digambarkan barang siapa yang mendustakan salah satu kenabian dari para nabi-nabi yang diutus oleh Allah, itu artinya mereka mendustakan seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa bagi kita sebagai umat Islam ada rukun iman di mana tetap harus mempercayai dan meyakini para nabi-nabi yang memang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hukuman bagi orang-orang yang mendustakan adalah kehancuran, kebinasaan, dan pembasmian total tanpa ada yang tersisa, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas dalam kisah Nabi Lut. Ya, nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran tentu saja dari ayat-ayat ini yang kita bisa ambil, bahwa ketika seseorang memasuki lokasi-lokasi azab, ya, di mana tempat itu adalah sesuatu yang dibenci, ya, ketika kita mau memasukinya maka sebaiknya tidak berlama-lama, ya, karena digambarkan untuk menanamkan agar kita tidak masuk, ya, cukup hanya mengambil pelajaran, ya, menanamkan rasa takut dan bergegas pergi. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang memasuki kawasan di mana itu adalah kawasan yang telah diazab oleh Allah. Ya, satu tempat di mana itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian memasuki tanah Babilonia karena itu adalah tanah yang dilaknat." Nah, inilah yang diceritakan posisinya tentang kaum Nabi Lut, ya. Ketika Rasulullah SAW berhenti, ya, di Al-Hijr pada perang Tabuk, beliau menginstruksikan agar para sahabat jangan meminum air dari sumur yang ada di sana dan jangan mengambil air yang ada di sana. Para sahabat berkata, "Tetapi kami telah mengadoni roti dengan air dan telah mengambil air yang ada di sana." Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar adonan roti itu dibuang dan air yang telah diambil juga ditumpahkan. Masya Allah, gitu ya. Nanti akan kita lihat hikmahnya agar sesuatu yang dilihat, sesuatu yang diambil dari tempat itu tidak berimbas kepada kita, ya, tidak berimbas kepada seseorang yang masuk dalam wilayah dan area itu. Termasuk di sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada para sahabat ketika melewati kawasan Nabi Lut, gitu ya. Di situ diharapkan mereka tidak mengambil apapun yang ada di tempat di mana tempat itu kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh memanfaatkan air dari lokasi yang dimurkai Allah sebagai antisipasi agar tidak terkena dampak dari murka Allah tadi. Masya Allah, sampai sebegitunya Allah memberikan pengingatan. Kenapa? Supaya kita betul-betul mengambil pelajaran, ya. Kemudian Imam Malik menuturkan sesungguhnya apa yang tidak boleh digunakan berupa makanan dan minuman boleh digunakan untuk memberi makanan unta dan binatang lainnya, karena binatang tidak terkena hukum pembebanan, ya. Beda dengan jika air itu kita gunakan untuk binatang yang dibawa, begitu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hewan, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar, ya, senantiasa orang-orang yang mengambil keberkahan yang kita kenal dengan tabaruk, ya, dengan jejak-jejak peninggalan para nabi dan orang-orang soleh meskipun masa mereka sudah sangat jauh dan lama, itu boleh, ya, boleh kita mengambil tabaruk. Contohnya banyak mungkin di antara kita yang menyaksikan bagaimana posisi masjid, ya, seperti Masjidil Haram atau masjid-masjid yang lain, tempat-tempat sejarah yang memang memberikan pemanfaatan sangat besar, ya. Beda halnya tadi jika itu adalah tempat yang diberikan hukuman dan azab. Kemudian sebagian ulama melarang juga sholat di tempat yang tempat itu terkena azab, ya. Jadi banyak sekali yang
gambarkan oleh para mufassir untuk lebih berhati-hati ya. Kemudian bahkan tidak boleh sholat di kebun yang tanahnya dirabuk dengan kotoran kecuali setelah disirami sebanyak 3 kali, artinya sudah disucikan ya. Nah, nggak boleh di tempat-tempat yang kategorinya najis. Nah, itu ibu-ibu ayat 78 sampai 86. Kemudian di fakroh terakhir yaitu di ayat 87 sampai 99, di ayat inilah Allah Subhanahu wa taala ya memberikan gambaran tentang sejumlah karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita baca ibu-ibu, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, gitu ya. Sampai pada kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadikanlah kamu di antara orang-orang yang bersujud malam, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Ya, nah ibu-ibu, jadi ini adalah sebuah pemberitaan ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak karunia yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat bahwa di fakroh yang pertama tadi, setelah Allah memberikan penenangan hati kepada Rasulullah, memintanya untuk bersabar atas gangguan kaumnya, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga diminta untuk bersikap lapang dada dan memaafkan dengan cara yang baik. Nah, di ayat ini digambarkan demikian, agar maafkan ya, maafkan kesalahan orang lain, begitu ya. Sampai pada posisi jangan sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga memiliki hati yang tidak lapang gitu ya dalam memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuturkan sejumlah nikmat agung yang Allah limpahkan kepada beliau ya, kepada baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seorang ingat banyaknya nikmat ya, nikmat Allah kepada dirinya, akan mudah untuk memaafkan dan tidak memperdulikan apa yang menimpanya. Jadi ibu-ibu, ini juga pengingat loh buat kita. Kalau kita kehilangan sesuatu, kalau kita disakiti oleh orang gitu ya, kita ingat aja sesuatu yang justru kebalikan dari itu. Kalau kita kehilangan, yang kehilangan itu satu bagian dari 100 atau 1000 nikmat yang Allah berikan. Kalau kita dihinakan, itu adalah satu kejelekan dari sekian banyak kebaikan yang Allah sudah berikan kepada kita lewat perantara orang lain. Jadi selalu berpositif thinking kepada Allah dengan apa yang Allah berikan, agar kita selalu mengupayakan memaafkan orang lain. Kemudian ibu-ibu, dari tafsir ini akan kita dapati apa yang dimaksud dengan sab'ul masani ya. Jadi sab'ul masani ini ada di antara para ulama yang menyebutkan adalah surat Al-Fatihah ya. Sab'ul masani itu kan artinya 7. Sab'u itu 7 ya. Masani ini adalah posisi yang diulang-ulang. Jadi yang dimaksud dengan sab'ul masani menurut beberapa ulama adalah surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu adalah surat yang dibaca terus-menerus gitu ya. Surat yang didahulukan salah satunya terdapat bacaan basmalah ya. Kemudian dari hadis yang lain kita akan dapati sebuah pernyataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika tatkala aku sedang sholat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lewat di dekatku, lalu beliau memanggilku, namun aku tidak langsung datang menemui beliau hingga aku sholat terlebih dahulu. Kemudian aku baru datang menemui beliau, lalu beliau berkata, apa yang menghalangi kamu langsung datang menemuiku? Aku menjawab, aku tadi sholat dulu. Lalu beliau berkata, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat
24 surat Al-Anfal, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu. Nah, sebelum aku keluar ke masjid, aku akan memberitahu kamu surah paling agung dalam Al-Quran. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Sa'id Ibnul Mu'laya, ya. Jadi dia akan menyampaikan satu ayat, ya, ada satu kalimat yang ini dijanjikan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah ingin ke masjid dulu, begitulah kira-kira. Nah, ketika Rasulullah SAW beranjak untuk ke masjid, maka aku mengingatkan beliau tentang apa yang sebelumnya beliau katakan. Lalu beliau bersabda, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu surat Al-Fatihah, itulah Sab'ul Mathani dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Jadi ini salah satu penyebutan Sab'ul Mathani. Disebutkan dalam sebuah hadisnya juga, Ummul Quran hiya Sab'ul Mathani wal Quranul Azim. Ummul Quran adalah Sab'ul Mathani dan Al-Quranul Azim, ya. Kita tahu yang disebut dengan Ummul Quran itu adalah suratul Fatihah. Kemudian ada pendapat kedua yang disebut dengan Sab'ul Mathani, itu adalah 7 surat yang panjang-panjang bacaannya, gitu. Apa saja itu? Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah. Ya, di mana surat-surat ini disebut sebagai Sab'ul Mathani karena di dalamnya itu banyak pengulangan-pengulangan sejumlah kisah dan hukum-hukum yang terkait satu sama lain. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Sab'ul Mathani itu adalah Al-Quran secara keseluruhan. Ya, bukan hanya Al-Fatihah atau bukan hanya surat-surat panjang itu. Namun intinya adalah perlu dipahami bahwa yang dimaksud lebih dekat itu adalah suratul Fatihah. Namun di sini digambarkan bagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, tidak ada salahnya menyebut surat Al-Fatihah dengan sebutan Sab'ul Mathani karena surat-surat lain dalam surat Al-Fatihah selain surat Al-Fatihah memiliki kriteria yang terkandung dalam As-Sab'ul Mathani. Jadi bukan hanya suratul Fatihah tapi surat-surat yang lain juga bisa disebut sebagai Sab'ul Mathani, ya. Ayat ini turun di Masjid Quba, ya, bukan di Madinah tapi di Masjid Quba. Kemudian Allah mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamuddanna ainaika, ya, janganlah kamu memandang iri kepada perhiasan kehidupan dunia, tapi sebetulnya singgungan ini adalah kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasanya selalu iri ketika melihat orang lain memiliki kelebihan. Ya, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada saat orang-orang di sekitarmu itu diberikan kekayaan, diberikan kelebihan-kelebihan, ya, sungguh itu bukanlah sesuatu yang perlu kamu irikan, ya, karena di belakangnya itu ada hukuman yang keras terhadap mereka, ya, karena kelebihan, ya, contohnya tadi, ya, penduduk Aikah, ya, dengan gelimangnya harta, kemudian dengan kelebihan alam, potensi alam yang dimiliki, tetapi membuat mereka tidak bersyukur, ya. Pada saat itulah cukup bagi Allah untuk memberikan hukuman kepada mereka. Ya, maka Allah mengingatkan cukup Al-Quran itu, ya, menjadi harta terbesar, ya, harta yang cukup untuk bisa mendapatkan kesenangan, urusan dunia dan akhirat kita akan terselamatkan. Masya Allah, ya, bagaimana kita diingatkan jangan sampai bagi kita sebagai seorang muslim satu hari saja tidak bersama Al-Quran. Ya, jangan sampai Yaumul Ma'al Quran itu hanya terjadi pada bulan Ramadan, ibu-ibu, ya. Ini sebagai pengingatan kepada Rasulullah SAW yang tentu saja ini pengingatannya juga kepada kita. Kamu tidak perlu memandang kepada dunia dan perhiasan serta kesenangan duniawi yang sifatnya fana. Karena apa? Kami akan memberikan surga kepadamu. Itu sudah merupakan nikmat yang sangat besar. Makanya di ayat-ayat terakhir ini Allah memperlihatkan bagaimana karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan kaumnya yang betul-betul mau mengikutinya,
mengikuti ajarannya, tempat mereka itu adalah tempat yang sudah dijanjikan, surga Firdaus ya, surga yang mendapatkan tempat yang tenang dan aman. Ya, dan diulang lagi, kamu tidak perlu bersedih ya terhadap sikap mereka. Ya, diingatkan di ayat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih gitu kalau ngelihat ada kaumnya yang tidak mau mengikuti apa yang dibawa dari risalah Allah, risalah yang disampaikannya ya. Tapi lagi-lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hiburan ya. Kalau mereka memang mendustakan kamu dan menentang agamamu, sungguh ya kamu telah mendapatkan sebuah nikmat teragung sehingga segala bentuk nikmat yang lain sangatlah remeh. Udah nggak apa-apa. Kamu sudah berada dalam jalan yang benar, kamu sudah diikuti oleh orang-orang beriman sekalipun jumlah mereka sedikit ya. Kamu nggak perlu sedih hati dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu sekalipun mereka seolah-olah terlihat jaya begitu ya. Tapi sungguh Allah akan memberikan hukuman ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, barang siapa yang telah diberi Al-Quran, lalu ia melihat seorang yang diberi sebagian dari dunia, lalu dia memandang bahwa itu adalah lebih utama dari apa yang telah diberikan kepada dirinya, sungguh dia telah mengecilkan sesuatu yang agung dan memandang besar sesuatu yang kecil. Nah, inilah pembinaan Rasulullah SAW kepada para sahabat yang mereka memiliki iman yang sangat tinggi ya, sampai betul-betul mereka memahami bahwa harta kekayaan yang dimiliki tidak akan lebih patut untuk ditinggikan kecuali bersama Al-Quran. Jadi Al-Quranlah ya sesungguhnya nikmat terbesar, karunia terbesar yang dititipkan oleh Allah kepada kita lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tahzan ya alaihim, dan janganlah kamu menyayangkan sikap-sikap orang musyrik itu ya. Kadang kita kan punya rasa kasihan begitu ya, dan ini ditegur lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menyayangkan sikap orang-orang musyrik yang tidak mau beriman ya, karena jelas mereka itu dilatar belakangi keislaman mereka itu dengan kepura-puraan kalaupun mereka ingin masuk ke dalam Islam. Ya, seperti itu. Kemudian setelah Allah memberikan larangan untuk iri kepada kekayaan kaum kafir ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beliau agar tetap bersikap tawadhu kepada fakir miskin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Ini untuk menghindari kesombongan yang mungkin terjadi pada setiap manusia ya. Allah mengingatkan, padahal kita tahu bahwa Rasulullah SAW sudah berada di dalam janji Allah akan masuk surga di tempat telaga Kautsar yang memang disediakan khusus untuk Rasulullah SAW. Apalah kita yang tidak ada janji apapun ya, tidak ada istilahnya asuransi apapun, kita masih tetap berada dalam kesombongan. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin, wabil khusus tentu saja kita ya, agar kita bisa bersikap tawadhu terutama kepada fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Wahfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah hatimu kepada orang-orang mukmin, bersikap tawadhu, lembut, santun kepada mereka, jangan bersikap keras dan kasar kepada mereka. Kenapa? Karena kita tahu salah satu hadis Rasulullah SAW, jagalah ya, santunilah gitu ya, bersedekahlah kepada orang-orang fakir miskin. Kenapa? Karena lisan-lisan mereka itu bisa diistijabah oleh Allah. Kadang kita pernah ya ibu-ibu menyaksikan ya, ketika kita memberi kepada seseorang kemudian dengan cepatnya dia langsung mendoakan, semoga alhamdulillah, semoga rezeki ibu bertambah ya, semoga
disehatkan, dan itu semua mengalir. Dan insya Allah juga bahwa doa-doa yang tulis itu akan menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kepada tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang asasi, yaitu memberikan peringatan kepada manusia. Wa qul inni anan nadhir, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang itu, sesungguhnya aku ini adalah seorang pemberi peringatan. Jadi Allah mengingatkan bahwa tugas Rasulullah SAW memberikan pengingatan gitu ya, agar mereka takut dengan azab Allah, supaya mereka bergembira dengan janji Allah jika mereka beriman gitu ya. Jangan sampai mereka mendustakan ayat-ayat Allah ini, kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita dapati ada berbagai macam penjelasan berkaitan dengan ayat kama anzalna 'alal muqtasimin dan juga ayat alladzina ja'alul qur'ana 'idin. Ada dua pendapat menyangkut kalimat kama anzalna. Ya, pendapat pertama itu mengatakan bahwa walaqad kama anzalna itu berkaitan dengan kalimat walaqad ataina, yakni kami telah menurunkan kepada Muhammad sebagaimana kami menurunkan Taurat dan Injil ya kepada ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani sebelum kamu. Mereka adalah orang-orang yang membagi-bagi Al-Quran menjadi beberapa bagian, lalu mereka mengimani sebagian yang sesuai dengan Taurat dan Injil, dan mereka kafir terhadap sebagian yang lain. Insya Allah ini sudah pernah kita bahas kalau tidak silap saya di dalam surat Al-A'raf ya, di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani itu pada hakikatnya mereka adalah tahu bahwa akan ada satu nabi terakhir yang kemudian membawa kitab penutup yaitu Al-Quran, tetapi sekali lagi mereka di kitab sucinya saja itu sudah memilah-milah ya, mana yang menurut mereka baik ya, enak dikerjain, mereka ambil, mana yang tidak enak mereka tinggalkan, apalagi hal itu kalau berkaitan dengan Al-Quran ya. Pendapat kedua, kalimat ini berkaitan dengan waqul inni anan nadhirul mubin ya, sehingga memiliki makna dan peringatan bahwa kaum Quraisy atas azab sebagaimana azab yang kami turunkan terhadap al-muqtasimun, orang-orang yang membagi Al-Quran, yaitu kaum Yahudi, berupa azab yang ditimpakan atas Yahudi Bani Quraisyah dan Yahudi Bani Nadir ya. Mungkin ini bisa dibaca-baca lagi ibu-ibu, karena ini pernah kita sampaikan beberapa waktu lalu ya. Jadi kita ingatkan, kita pun perlu mewaspadai manakala ada seorang muslim yang ketika diturunkan Al-Quran kepada kita dalam keadaan yang sempurna seperti hari ini, tapi tidak lagi seorang muslim itu berinteraksi dengan baik, bahkan memilah-milih mana yang menurutnya enak diikuti, mana yang tidak menyenangkan ditinggalkan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan, ya, menyampaikan peringatan dan juga mengingatkan hisab, itu sesuatu yang pasti, bahwa kamu itu, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk berdakwah secara terbuka ya, pada saat sudah berada di Madinah begitu ya. Itu semua dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi yang pertama itu dilakukan secara diam-diam, yang akhirnya dilakukan secara terbuka. Fasda bima tu'mar, sampaikanlah dakwahmu kepada semua orang secara terang-terangan ya. Bagaimana
Rasulullah SAW berdakwah ketika di Mekah awal-awal dakwahnya itu mendapatkan kecaman-kecaman gitu ya. Nah, pada saat di Mekah itulah dilakukan dakwah yang sembunyi-sembunyi ya, tidak banyak diketahui orang. Namun ketika sudah ada hijrah Rasulullah SAW, kemudian terjadinya Fathu Makkah, di mana umat Islam sudah banyak yang masuk ke dalam kaum Quraisy dan masyarakat di sekitarnya itu sudah banyak yang masuk Islam, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fasda bima tu'mar. Ayo iklankan ya, ajak orang untuk masuk ke dalam Islam, karena Islam itu sudah dikemukakan secara terang-terangan ya. Kamu tidak perlu khawatir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah ya, terhadap apa yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika dakwah secara terang-terangan itu dilakukan, karena sangat mungkin ya akan terjadi pemboikotan, ada kerusakan, ada intimidasi ya, dan macam-macam mungkin terjadi kepada Rasulullah dan para sahabat yang beriman ya. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan bahwa Allah lah yang akan menjadi pelindung, menjaga diri Rasulullah SAW dari segala bentuk gangguan dan ancaman mereka. Gak usah dipusingin gitu ya dengan apa yang mereka makarkan. Wa makaru makrallah wallahu khairul makirin ya. Mereka kelompok Quraisy itu adalah orang-orang yang saling mempengaruhi satu sama lain agar mereka memiliki kekuatan. Tetapi sekali lagi, sekuat apapun yang mereka lakukan, tetap saja aturan Allah itulah yang paling maha berkuasa. Nah, salah satu di antara banyaknya para orang-orang yang berpengaruh di wilayah tersebut, ya, kaum musyrikin di Mekah dan Madinah gitu ya, kita dapati ada 5 nama yang disebut dalam beberapa tafsir, yaitu Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Haris bin Qais, Al-Aswad bin Muttalib, dan Al-Aswad bin Yaghus ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah terhadap 5 orang yang memang memiliki pengaruh untuk menghasut dan ingin menghancurkan Rasulullah SAW? Ternyata malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ya, aku diperintahkan untuk menjagamu wahai Muhammad gitu ya. Aku diminta untuk melindungi dari mereka, dari 5 orang yang mencoba untuk membinasakan Rasulullah SAW. Lalu malaikat Jibril menunjuk ke arah tumit Al-Walid. Ya, cuma nunjuk doang. Ya, kita tidak tahu ya bagaimana menunjuknya malaikat Jibril itu. Namun ya, ketika ditunjuk oleh malaikat tumitnya Walid dan terdapat di situ sebatang anak panah tersangkut di bajunya. Ya, namun ia tidak mau mencabutnya karena didorong oleh rasa sombong, hingga akhirnya anak panah itu mengenai salah satu pembuluh darah yang ada di tumitnya dan dia pun mati. Itu petunjuk Allah ya kepada Rasulullah SAW, kepada orang-orang yang mencoba untuk melakukan ya intimidasi dan tindakan yang tidak baik kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata malaikat Jibril, ya, akhirnya pada saat yang bersamaan malaikat Jibril pun menunjuk ke arah telapak kaki Al-As bin Wa'il. Lalu dia pun mati oleh karena duri yang masuk ke dalam telapak kakinya. Masya Allah, coba bisa bayangkan kalau seseorang kena duri kemudian tidak dicabut-cabut ya hingga mengalami tetanus, itu sangat mungkin. Tapi duri itu ternyata memang kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang Al-Aswin bin Wa'il, duri yang sangat dianggap remeh yang kemudian bisa mematikannya. Kemudian Jibril pun menunjuk ke arah kedua mata Al-Aswad bin Muttalib, lalu dia pun buta. Ya, jadi ini cuma kecil ya perintah-perintah yang Allah berikan kepada malaikat Jibril, hanya sekedar menunjuk gitu ya, hanya sekedar melihat begitu, belum melakukan aksi apapun mereka sudah KO.
Nah, ini menunjukkan betapa kuasanya Allah. Kemudian ketika malaikat Jibril menunjuk ke arah hidung Adi bin Qais, maka hidungnya pun langsung mengeluarkan nanah dan sekejap itu dia mati. Ya, terakhir bagaimana malaikat Jibril ini menunjuk kepada Al-Aswad bin Al-Aghus, ya, Yaghus, yang sedang duduk di bawah sebuah pohon. Dia pun terserang oleh penyakit hingga membuatnya membentur-benturkan kepalanya ke pohon itu dan memukuli wajahnya dengan duri-duri hingga dia mati. Jadi hukuman Allah itu sampai sedemikian rupa yang tidak bisa direkayasa oleh manusia bagi para pengolok-ngolok agama yang telah dibawa oleh para al-anbiya wal mursalin. Kemudian ibu-ibu, alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, ya, mereka itu adalah orang-orang yang mengadakan ilah selain Allah, ya. Mereka itu adalah kelompok yang selalu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dengan kondisi seperti inilah akhirnya mereka mendapatkan kekalahan, ya. Mereka mendapatkan akhir yang berkesudahan sesuai dengan rencana yang Allah tetapkan kepada mereka. Ya, kemudian Allah menghibur lagi, ya, hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas gangguan orang-orang musyrik, ya. Walaqad na'lamu annaka dayyiku sadruk, ya. Kami tahu kamu tuh hatinya terganggu, ya, sebab ulah-ulah mereka, ya, sebab olok-olok mereka dan kesyirikan orang-orang musyrik yang tidak luntur-luntur dari kesyirikannya itu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan kamu berkecil hati. Kalaupun dadamu sempit, janganlah sekali-kali hal itu menyurutkan langkahmu untuk menyampaikan risalah Allah. Karena kita tahu ada orang yang kalau mendapatkan tugas tertentu kemudian dikecilkan saja hatinya dengan cara apa? Oh, kerjaannya nggak bagus. Itu hampir bisa dikatakan ada tipikal orang yang mundur ke belakang, ya. Dia tidak langsung menunaikan apa yang menjadi kewajibannya karena apa? Sudah ada kecaman-kecamannya. Nah, inilah yang dikuatkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus melangkah walaupun ada orang-orang yang mencoba untuk menyulutkan dan menghadang, ya, risalah yang kamu bawa. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah setelah Allah menghibur Rasulullah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sibukkan dirimu dengan berzikir kepada Allah, panjatkan tahmid, tasbih, serta selalu menyembah kepadanya. Salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat. Konsistenlah kamu menjalani hal itu hingga datang kepadamu hal yang yakin, yang pasti, yaitu kematian. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah upaya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dalam memberikan hiburan, bukan hanya sekedar hiburan, tetapi mengajak Rasulullah untuk mengajarkan kepada umatnya, termasuk kita ibu-ibu, pada saat kita menghadapi kesulitan, gundah gulana, maka cara yang paling efektif adalah kita kembalikan lisan kita, pikiran kita, mata kita, kaki kita, dan seluruh panca indera kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan zikir kepadanya. Lakukanlah beristighfar, bacalah subhanallah, bacalah alhamdulillah, sibukkan seluruh urusan kita hanya untuk mengingat kepada Allah. Dan ternyata inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ada kondisi hati yang tidak nyaman ketika umatnya tidak 100% mengikuti risalah yang beliau bawa. Nah, itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil pelajaran, karena sesungguhnya dari ayat-ayat yang baru saja di Faqrah kedua ini kita bacakan, tentu bisa banyak yang kita ambil, ya, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah nikmat teragung, nikmat yang dianugerahkan kepada Rasulullah SAW dan tentu saja kepada kita kaum muslimin. Ingat, jangan pernah meninggalkan Al-Quran, baik membacanya maupun mentadaburinya. Kemudian surat Al-Fatihah itu merupakan salah satu surat di dalam Al-Quran, dan banyak keutamaan-keutamaan di dalam Al-Quran yang insya Allah kalau kita membahas dalam surat Al-Fatihah di awal pembelajaran kita, itu sudah jelas bagaimana keunggulan dari suratul Fatihah.
Karena memang surat Al-Fatihah ini pernah juga diturunkan 2 kali ya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk menunjukkan betapa memiliki keutamaan. Kemudian ayat-ayat ini sebetulnya sekali lagi menegur kita agar orang-orang beriman itu tidak tertarik pada keindahan dan perhiasan dunia. Ya, kalau tertarik ya secukupnya saja, tidak berlebihan ya. Karena apa? Dia harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dia memiliki harta itu juga dari Allah. Dia memiliki kedudukan itu juga dari Allah. Dia memiliki segala bentuk harta benda yang dimiliki itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tergiur urusan dunia yang menyebabkan kita lalai menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang mukmin juga harus mampu menjauhkan hal-hal kesyirikan ya, dan tidak boleh berkecil hati jika posisi ada orang yang kita ajak juga dalam kebaikan dia tidak mau beriman. Sekali lagi urusan hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun diingatkan tugasnya itu hanyalah menyampaikan, bukan merubah. Termasuk ini pengingatannya untuk kita. Ya, kemudian ayat tadi juga dikuatkan bahwa Allah akan mengukuhkan azab ya, azab telah dikukuhkan terhadap orang-orang yang membagi-bagi kitabullah. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika mereka mendapatkan kitab-kitab dari agama mereka, kemudian mereka memilah-milah mana yang enak mereka ambil, mana yang tidak enak mereka tinggalkan. Nah, inilah ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang seperti ini. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dipastikan bahwa setiap perbuatan baik dan setiap perbuatan buruk itu pasti akan ada ganjarannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi jelas ya, posisi kebaikan dan keburukan itu pasti akan ada hisabnya. Kemudian hanya Allah lah yang memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW, juga kaum muslimin ya, orang-orang beriman yang mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir kita diingatkan banyaklah untuk selalu bertasbih, bertahmid ya, mendekatkan diri dengan cara sholat. Kenapa? Karena zikir dan sholat ini sebagai obat untuk menangani berbagai macam kesedihan dan kegalauan. Jalan keluar dari berbagai kondisi krisis, kesempitan dan kesusahan. Puncak kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dalam sujud, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan keadaan seorang hamba paling dekat kepada Allah adalah pada saat dia sedang bersujud ya. Karena itu perbanyaklah doa ketika kita dalam keadaan sujud. Nah, itu ibu-ibu ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan jalan kemudahan untuk senantiasa menjaga kewajiban kita, menjalankan ibadah-ibadah kita, wabil khusus sholat ya, agar pada saat kita mengingat Allah, pada saat itulah Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Lagi-lagi ibu-ibu, saya mohon maaf dengan segala kekurangannya, dan kita kembali bermohon kepada Allah akan ampunan. Semoga diampuni dosa-dosa kita, dimaafkan segala kesalahan kita, dan Allah berikan kemudahan kita untuk senantiasa istiqomah di dalam agamanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.